Ya, kita berbicara mengenai keadilan, pasti harus ada tujuannya. Tujuan apa? Kita belajar tekankan untuk keadilan. Untuk mencapai kedamaian, untuk mencapai senang, untuk mencapai sukacita, untuk mencapai terjadi keseimbangan. Tidak berat sebelah, tidak ringan sebelah, tapi berat sama-sama, ringan sama-sama. Itulah hukum. Menegakkan hukum harus memperhatikan sama-sama. Ibarat kalau orang di kebun, biasa di kampung kan kebun baparta ya. Kebun baparta itu kalau hasilnya sudah panen, dorang bagi sama rata, bukan bagi satu punya lebih banyak, satu punya sedikit. Nah itu tidak adil. Nah itu kalau ditemukan di kampung-kampung itu sudah merupakan pelanggaran suatu keadilan telah terjadi. Maka di dalam praktek hidupnya kita juga lakukan hal yang sama, praktek hidup. Kalau di sana kita memperhatikan nilai-nilai keadilan, menjunjung tinggi keadilan, tidak memihak sebelah dalam hal apapun, Ini ada bantuan sosial, saya yang ketua RT atau lurah, bantuan sosial datang. Dong itu satu agama dengan saya kok sonde, satu gereja dengan saya kok tidak, satu suku kok sonde. Satu kelompok kerja kok sonde, satu pandangan politik kok sonde. Kalau pikiran itu masih ada di para penguasa, itu para penguasa sedang melakukan pelanggaran keadilan, sedang merampas hak keadilan bagi warga negara. Adakah Anda temukan hal-hal seperti itu di masyarakat? Tetapi hukum yang sesungguhnya adalah untuk menegakkan keadilan, untuk mencapai kedamaian itu tidak tebang pilih, tidak melihat dia ini ganteng, dia ini cantik, dia ini guru, dia itu petani, buruh, tapi di mata hukum sama. Minggu lalu Pak bilang hukum itu diadopsi turunan dari isi Alkitab. Di mata hukum setiap orang sama, tidak ada beda. Tua, muda, kecil, besar, semuanya sama hak hidup. Ataukah ada yang bilang ini dia masih kecil jadi biar dia mati sasul apa-apa? Ataukah sebaliknya ada? Tidak. Antara mati kecil dan mati orang dewasa dalam konteks penegakan hukum memperebutkan atau memperjuangkan nilai keadilan yang sama. Hak hidup yang diperjuangkan, hak keadilan yang diperjuangkan. Sekarang lagi viral tentang kasus pembunuhan polisi, bunuh polisi. Komandan bunuh anggotanya. Yang jadi soal adalah menghilangkan hak hidup orang lain. Hilangkan hak hidup orang lain merupakan rincian pelanggaran, pelanggaran hak asasi manusia. Unsur hak asasinya apa? Unsur hak hidupnya dicabut, dirampas. Kalau Richard tidak rampas, saya punya hak hidup, bagaimana saya bisa hidup? Kan saya sudah mati, berarti hak hidup saya dirampas. Masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Lalu penegakan hukum, begitu mau tegakkan keadilan hukum supaya pelaku kejahatan dihukum, tapi dibuat skenario, dibuat seolah-olah masalah itu tidak terjadi atau orang lain yang lakukan, atau bahkan kalau bisa ini mati dianggap mati seperti mati binatang. Jadi kalau bisa tidak ada proses hukum keadilan. Nah, itu kan sebuah kesalahan yang sangat fatal. Hal-hal begitu itu jangan sampai menyebar sampai di bawah akar-akar masyarakat. Esok lusa kalau kalian menjadi
penegak hukum, baik polisi, tentara, atau aparat penegak hukum, pemerintah, ASN, dosen, guru, tunjukkan keadilan. Memang kadang-kala orang yang belajar jujur itu kadang-kadang terintimidasi, kadang-kadang orang jujur itu kadang-kadang banyak sekali tantangan. Tetapi lebih bagus lu terpuruk di dunia daripada lu terpuruk di dua alam, dunia dan akhirat. Lebih bagus lu tidak ada harga, lu tidak dihargai di mata dunia daripada lu tidak dihargai di mata Tuhan. Tidak dihargai karena apa? Kalau di mata Tuhan tidak dihargai karena masuk dalam barisan-barisan orang munafik, masuk dalam barisan-barisan orang tipu, masuk dalam barisan-barisan orang pembunuh, masuk dalam barisan-barisan orang jahat. Maka di mata Tuhan, Tuhan tidak kumpul orang-orang jahat. Memang Tuhan kumpul juga, Tuhan kumpul, dia kumpul baik-baik baru dia isi tong sampah. Buang di entah di jurang kebinasaan kah atau di lautan api. Jadi Tuhan kumpul, dua-duanya Tuhan kumpul. Saya kumpul barang bagus, saya kumpul yang barang ronsokan, yang tidak pakai dorang, yang ini sampah-sampah dorang. Jadi Tuhan ini dia adil. Karena untuk adil maka yang barisan perbuatan salah dia kumpul di satu barisan, yang perbuatan benar dan berkenan dia kumpul satu barisan. Nah, turunan itu yang dipraktekkan di dalam praktek kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara dengan menegakkan asas-asas keadilan. Asas keadilan salah satu yang minggu lalu Pak kasih contoh adalah tentang praktek yang setiap hari kita ketemu di lalu lintas. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ada soal berpasuk bocor. Di situ dia menegakkan seperti itu. Kalau kita tidak punya dokumen lengkap untuk diizinkan masuk di dalam mengendarai kendaraan lalu lintas, tidak bisa masuk, tidak bisa bawa kendaraan. Tapi kalau kita tidak ada dokumen, kita bawa kendaraan itu dianggap pelanggaran lalu lintas. Polisi tilang masih mau mengelak lagi. Polisi tilang karena apa? Polisi menegakkan hukum yang adil. Hukum yang adil supaya apa? Supaya jangan saya yang hidup, lu juga hidup. Makanya saya suruh lu pakai helm. Supaya lu jatuh kepala jangan picah, lu mati duluan. Nah, itu maksudnya. Bukan polisi soal ada kerja jadi dia pergi kok jaga-jaga lu di situ, lalu-lalang di situ, tidak. Polisi menjadi alat kelengkapan negara. Dia mengawal, mengontrol, mengawasi kehidupan masyarakat. Apakah masyarakat ini telah melaksanakan undang-undang atau telah melanggar undang-undang? Undang-undang lalu lintas ya. Belajar tentang undang-undang lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Itu belajar supaya dilaksanakan. Kalau dilanggar pasti dapat hukuman. Hukuman bisa hukuman fisik ataupun hukuman psikis, mental, teraniaya, terhukum, teradili. Hukuman fisik apa? Kalau pelanggaran sudah terlalu berlebihan, sudah pasti masuk dapat kurungan. Satu kasus pelanggaran tindakan